Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketika kalian menyaksikan video ini, menyesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Innalhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika hari ini masih diberikan Allah banyak sekali nikmat. Hari ini kita memasuki semester 4. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan dan qadarullah pada semester ini Bapak diberikan amanah oleh Kaprodi Pak Budi Santoso untuk mengajar kalian di mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Jadi sebelumnya Bapak biasanya mengajar di Prodi RSK, namun qadarullah pada kesempatan hari ini ataupun semester ini Bapak diberikan amanah untuk kembali ke Prodi home base Bapak sendiri, mengajar di Prodi Informatika. Adapun bobot mata kuliah pada mata kuliah ini 4 SKS ya. Jadi mau tidak mau ada cakupan yang harus dicapai nantinya agar kalian para mahasiswa dan mahasiswa sekalian dapat lulus dalam mata kuliah ini dengan memiliki standar capaian mata kuliah yang telah dimiliki nantinya. Adapun capaian pembelajaran ya, CPL secara sikap nantinya mampu bertanggung jawab atas pekerjaan. Kalau misalkan disuruh cramping, disuruh buat jaringan, kalian harus bertanggung jawab terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Kemudian keterampilan umum, kalian mampu menguasai baik teori maupun praktikum nantinya pada teknik komputer dan jaringan karena berkaitan dengan komunikasi data. Selanjutnya pada bagian pengetahuan, CPL di pengetahuan, kalian mampu memiliki pemikiran logis dan sistematif dan inovatif mengimplementasikan pengetahuan dengan kaitan dengan yang ada di Prodi Informatika. Kemudian secara keterampilan khusus mampu merancang jaringan komputer baik skala kecil ya, LAN, Local Area Network. Kemudian kalau pengen digabungkan dengan MAN ataupun disesuaikan dengan kebutuhan yang lain, minimal skala kecil yang kita harus kuasai. Adapun capaian mata kuliah pada semester ini berkaitan dengan mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan penerapannya dalam jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP. Kemudian mampu menjelaskan berkaitan dengan pengalamatan IP, pembagian subnet jaringan, dan protokol routing. Kemudian yang ketiga, mampu mengoperasikan ya peralatan jaringan komputer dalam skala local area network. Yang keempat, mampu membangun jaringan komputer LAN berbasis lokal ya dengan protokol TCP/IP. Ini bahan kajian berkaitan dengan teknik komputer dan jaringan ya, ataupun basic dari ilmu komunikasi data, kemudian di-compare ataupun diintegrasikan ya dengan komputer dan jaringan. Kemudian deskripsi mata kuliah bisa mahasiswa lihat ya. Ini tentang konsep komunikasi data dan beberapa penerapan dalam jaringan yang akan kita coba kembangkan. Daftar referensi yang kita gunakan, ini beberapa referensi yang bisa kita jadikan contoh ataupun referensi untuk pembelajaran. Walaupun ada sedikit tambahan di luar ini ya, nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian, adapun proses yang akan kita coba lakukan berkaitan dengan pembelajaran dalam semester kali ini. Yang pertama, berkaitan dengan pertemuan pertama yang akan dibahas berkaitan dengan konsep komunikasi data dan penerapan dalam jaringan itu sendiri. Pertemuan 1 kita membahas tentang pengantar komunikasi data berkaitan dengan sejarah misalkan. Kemudian yang kedua adalah media transmisi dalam komunikasi data. Pertemuan ketiga kita akan coba bahas berkaitan dengan standarisasi komunikasi data dan jaringan komputer. Kemudian yang keempat, kita akan kuis berkaitan materi 1 dan sampai dengan 3.
Kemudian yang kelima, pertemuan 5 kita membahas tentang peralatan jaringan komputer, mengidentifikasi ya, mengoperasikan perangkat jaringan yang bekerja dalam layar misalkan. Kemudian pertemuan ke-6 berkaitan dengan pengalamatan IP dalam jaringan komputer. Ke-7 kita belajar subnetting, ini dengan packet tracer ya. Kemudian ke-8 insya Allah kita akan coba mulai dari coba membahas ya, menguji kepada mahasiswa ujian tulis ya, walaupun nantinya konsepnya bisa kondisional, menyesuaikan dengan kondisi nantinya, berkaitan dengan materi yang telah dibahas sebelum UTS. Kemudian ke-9 kita akan coba membahas berkaitan dengan routing statis, ini main di packet tracer karena masih coba skala simulasi jaringan. Kemudian ke-10 kita bahas tentang routing dinamis, ini juga menggunakan packet tracer. Kemudian ke-11 kita membahas tentang konfigurasi DHCP service. Yang kedua ke-12 kita kembali ke kuis kedua. Kemudian yang ke-13 konfigurasi network address translation ataupun NAT router ya dalam packet tracer. Kemudian ke-13 tadi NAT ya maaf. 14 kita membahas tentang konfigurasi sistem operasi jaringan. Ke-15 kita membahas tentang troubleshooting jaringan dasar. Dan ke-16 baru kita masuk ke dalam ujian kembali, ujian akhir semester. Jadi ada beberapa capaian kita sesuaikan dengan kondisi untuk menyesuaikan dengan capaian pembelajaran kita nantinya. Lebih kurang dalam proses pembelajaran ada teori sedikit, kemudian lebih banyak dominan praktek. Prakteknya bisa disesuaikan dengan kondisi, bisa praktek di laboratorium ataupun nantinya praktikum di rumah dengan peralatan fisik kita masing-masing ataupun dengan laptop kita masing-masing. Mungkin ini sedikit gambaran terkait dengan proses perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, yang mana nantinya sesuai dengan capaian mata kuliah ini ya, kalian minimal memiliki konsep pemahaman dasar terkait dengan jaringan komputer, walaupun nantinya berkaitan dengan ujian akhir semester ataupun mendekati di pertemuan akhir di mata kuliah ini, bakalan kita coba buat simulasinya secara langsung di lapangan, bukan lagi secara simulasi dengan aplikasi. Kita akan coba misalkan satu kelompok di musola, satu kelompok di ruang LPPM, satu kelompok lagi misalkan di lantai 2 misalkan. Bagaimana nantinya dari lantai per lantai ini ataupun dari beberapa ruangan ini kita coba saling terhubung dengan satu konsep jaringan lokal yang akan coba kita pelajari untuk kita pelajari nantinya ya, biar kalian lebih memahami terkait dengan konsep LAN ini lebih dalam ketika studi di lapangan. Sedikit pembahasan Bapak sampaikan bahwasanya nantinya terkait dengan kuis ya. Kuis ini ada 2 di pertemuan 4 dan pertemuan 12 ya. Jikalau di pertemuan 4 ataupun pertemuan 12 ada nilai kuisnya kecil karena ini bulan Ramadan ya. Jadi ada salah satu bonus Bapak berikan nantinya bagi mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang khatam Quran 1 kali minimal, membacanya ya, membaca Al-Quran khatam 1 kali, nanti bisa digantikan untuk memperbaiki nilai kuisnya yang kecil. Ataupun bagi yang non muslim ya, dalam bulan Ramadan ini juga Bapak sampaikan diberikan nanti kesempatan kalau ingin memperbaiki nilai kuisnya yang kecil tersebut, diberikan kesempatan 2 kali perbaikan. Mungkin demikian sedikit perkenalan. Bapak berasal di saat ini di Kota Lubuk Linggau ya. Nama Bapak Atta Komar Tadinata. Bapak dulu S1 di STIMIK Musirawas Lubuk Linggau dan S2-nya di Bina Dharma Palembang. Jadi qadarullah baru diamanahkan kembali untuk ke Lubuk Linggau dan dulunya dominan di RSK dan kembali saat ini lebih banyak dominan mengajar di informatika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap terus semangat dalam proses pembelajaran. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.